Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putriwandari dengan NIM 309020000116. Di sini saya akan mempresentasikan bab konsep perubahan menurut Kurt-Lewin. Lewin mengungkapkan bahwa perubahan dapat dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama, pencairan atau unfreezing. Motivasi yang kuat untuk beranjak dari keadaan semula, merasa perlu untuk perubahan dan berupaya untuk berubah, menyiapkan diri dan siap untuk berubah dan melakukan perubahan. Yang kedua, bergerak atau moving. Bergerak menunjukkan keadaan yang baru atau tidak tahap perkembangan baru karena memiliki cukup informasi serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Pada tahap ini, perawat berusaha mengumpulkan informasi dan mencari dukungan dari orang-orang yang dapat membantu memecahkan masalah. Yang ketiga, pembentukan refreshing. Pembekuan atau refreshing telah mencapai tingkat atau tahap baru, mencapai keseimbangan baru. Tingkat baru yang dicapai harus dijaga untuk tidak mengalami kemunduran atau bergerak kembali pada tingkatan atau tahap perkembangan semula. Tugas perawat sebagai agen perubahan berusaha mengatasi orang-orang yang masih menghambat perubahan. Berikut penjelasan untuk masing-masing fase dalam Lewin. Yang pertama, unfreezing. Fase pertama ini dibentuk dengan teori perilaku manusia dan perilaku perusahaan yang terbagi dalam 3 subproses yang mempunyai referensi terhadap kesiapan perubahan, yaitu perlunya kondisi perubahan karena adanya kesenjangan yang besar antara tujuan ke kenyataan. Umumnya, fase ini melibatkan 3 aktivitas berikut. Yang pertama, menelaah dan memahami status quo atau keadaan perusahaan saat ini untuk melihat jarak yang ada antara keadaan yang diharapkan dengan keadaan saat ini. Yang kedua, meningkatkan dan menekankan faktor-faktor yang menguatkan untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, mengurangi faktor-faktor yang bersifat resisten terhadap perubahan tersebut. Yang kedua, movement. Menganalisis kesenjangan antara dictionary status dengan status quo dan mencermati program-program perubahan yang sesuai untuk dilakukan agar dapat memberi solusi yang optimal. Untuk mengurangi resistasi terhadap perubahan, sebagaimana peran perubah suatu kondisi ini inefisiensi terjadi, makalah tujuan perubahan terbaikan. Penerapan gaya kepemimpinan yang baik adalah kepentingan dan dengan mencermati strategi-strategi perubahan yang sesuai untuk dilakukan agar dapat memberi solusi yang optimal. Untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan, tujuan akhir dari fase ini adalah agar setiap orang tetap dalam kondisi yang siap berubah. Yang ketiga, refreshing merupakan fase di mana perubahannya terjadi distabilisasi dengan membantu orang-orang yang terkena dampak perubahan, mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berupaya ke dalam cara yang normal untuk menunjukkan perilaku dan sikap baru. Sikap dan perilaku yang sudah memapan kembali tersebut perlu dilakukan sehingga menjadi norma-norma baru yang diakui kebenarannya, atau dengan kata lain membawa kembali perusahaan kepada keseimbangan baru. Selanjutnya, keterbatasan dari metode manajemen perubahan Lewin adalah metode Lewin terlalu sederhana dan tidak cocok untuk organisasi besar yang memiliki informasi yang tinggi. Yang kedua, metode Lewin terlihat mengajurkan pendekatan manajemen perubahan dari atas ke bawah,
di lain pihak mengesampingkan pendekatan manajemen dari bawah ke atas. Yang keempat, pencairan atau unfreezing. Pencairan merupakan tahap pertama yang fokus pada penciptaan motivasi untuk berubah. Individu didorong untuk menggantikan perilaku dan sikap lama dengan yang diinginkan organisasi. Pencairan merupakan usaha perubahan untuk mengatasi resistensi individual dan kesesuaian kelompok. Proses pencairan merupakan adu kekuatan antara faktor pendorong dan faktor penghalang perubahan. Diperlukan kesiapan individu. Pencairan dimaksudkan agar seseorang tidak terbelenggu oleh keinginan untuk mempertahankan status quo dan bersedia membuka diri. Yang kedua, moving. Moving merupakan tahap pembelajaran di mana karyawan diberi informasi baru, model baru, perilaku baru, atau cara baru dalam melihat sesuatu. Tujuannya adalah membantu karyawan dalam mempelajari konsep atau titik pandang baru. Para pakar karyawan mengenai perubahan bahwa perubahan sesuatu proses pelajaran kontinu dan bukan kejadian sesaat. Dengan demikian dibagi kesadaran bahwa kepada dasarnya hidup adalah sesuatu proses perubahan kontinu. Pembekuan kembali atau refreshing. Refreshing merupakan tahap di mana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan membantu karyawan mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu. Hal ini dilakukan dengan memberikan karyawan kesempatan untuk menunjukkan perilaku dan sikap baru. Dengan terbentuknya perilaku dan sikap baru, maka harus diperhatikan apakah masih sesuai dengan perkembangan lingkungan yang tidak berlangsung. Bila ternyata diperlukan perubahan kembali, maka proses unfreezing akan dimulai lagi. Kesimpulan, yang pertama, perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi status yang bersifat dinamis, artinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ada motivasi dalam perubahan adalah untuk mencapai kebutuhan dasar manusia atau KDM. Yang ketiga, keberhasilan perubahan tergantung dari strategi yang diharapkan oleh agen pembaru. Hal yang paling penting adalah harus mulai sekarang dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil dan mulai sekarang, jangan menunggu. Yang keempat, peran perawat dalam proses perubahan yaitu sebagai orang pembaharu. Selanjutnya, saran. Dengan adanya PowerPoint ini diharapkan pembaca dapat memahami tentang definisi dari konsep perubahan dan mengetahui apa saja yang menjadi motivasi serta faktor terjadinya perubahan. Dan diharapkan juga bagi pembaca agar dapat mengetahui kunci sukses dalam perubahan. Dan bagi pembaca yang berprofesi sebagai seseorang perawat atau tenaga medis lainnya agar dapat mengetahui peranannya dalam proses perubahan yang sesuai, yaitu sebagai seorang pembaharu. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.